Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi maupun soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya. Yang mana kita masih di buku 3D, tema 8 Praja Muda Karana. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Oke adik-adik sekalian, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di tema 8, subtema 4, pendamping pembelajaran 4. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke adik-adik sekalian, langsung aja ya, kita ke halaman 180, pendamping pembelajaran 4 ya. Yakni kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Menuliskan kalimat petunjuk sesuai dengan denah ya. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, denah merupakan gambar yang menunjukkan letak kota, jalan dan sebagainya. Dan fungsi dari denah itu adalah sebagai petunjuk hal tertentu. Misalnya di dalam denah sekolah digambarkan letak-letak bangunan yang ada di sekolah ya. Dan untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Jadi kita baca dulu denahnya. Setelah kita bisa membaca, baru kita bisa menentukan tempat yang kita cari. Nah, cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama ya. Biasanya di dalam denah itu ada arah mata angin. Nah, biasanya bagian atas itu adalah utara, bagian bawah itu adalah selatan, yang lain mengikuti ya. Nah, setelah membaca denah tadi kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat. Kalimat yang digunakan pada denah itu biasanya berupa kalimat petunjuk. Apa itu kalimat petunjuk? Kalimat petunjuk yaitu kalimat panduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Nah, kira-kira contoh kalimat petunjuk seperti apa? Lah ini contoh kalimat petunjuk. Tenda berada di sebelah barat tungku. Kemudian yang kedua ada ruang pramuka berada di sebelah selatan ruang kelas. Nah, itu contoh kalimat petunjuk ya adik sekalian. Nah, langsung aja kita ke Ayo Berlatih. Ya, di sini di halaman 181 muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut dengan seksama. Menuju ruang UKS. Lia pindah ke sekolah baru. Lia berkeliling di sekolah barunya tersebut. Lia tertarik pada ruangan UKS. Ruang UKS di sekolah tersebut terletak di sebelah timur dari ruang guru. Sebelah barat ruang UKS ada ruang guru yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Ruang UKS ada di sebelah utara kantin sekolah. Selain itu, jika dari kamar mandi siswa, ruang UKS terletak di sebelah selatan. Ruang UKS tersebut sangat rapi dan bersih. Lia sangat menyukainya. Nah, ini kita diminta untuk menuliskan 3 kalimat petunjuk menuju ruang UKS ya, berdasarkan teks di atas ya adik sekalian. Oke, kalimat petunjuknya kira-kira apa? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk contoh kalimat petunjuk berdasarkan teks tersebut ya, ada 3 kalimat petunjuk. Yang tadi ada teks tentang Lia yang tertarik dengan ruang UKS. Oke, ya. Untuk kalimat petunjuk yang pertama ini ya. Ruang UKS terletak di sebelah timur ruang guru. Kemudian kalimat petunjuk yang kedua, ruang UKS berada di sebelah utara kantin sekolah. Dan kalimat petunjuk yang ketiga, ruang UKS terletak di sebelah selatan kamar mandi siswa ya. Ini adik-adik sekalian ya. Oke, bisa dituliskan. Kalau terlalu cepat saya bacanya mungkin bisa di pause dulu. Oke, kita lanjutkan ya.
ke materi berikutnya, yaitu muatan PPKN ya. Muatan PPKN ini KD 3.1, yakni pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sila pertama Pancasila itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, dilambangkan atau disimbolkan dengan bintang ya. Ini sila pertama Pancasila. Jadi perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 ruang yang menggambarkan sila-sila pada Pancasila. Nah, ini simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5 terletak di tengah ya. Seperti ini ya Dedek gambarnya. Makna sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat melaksanakan ibadah. Ini contoh penerapannya ya, dengan taat melaksanakan ibadah. Sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan kesadaran melaksanakan ibadah ya. Mungkin kita sebagai adik-adik ada yang beragama Islam mungkin atau Muslim ya, misalnya dengan rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin yang beragama Kristen ya, bisa rajin beribadah di gereja ya setiap minggu, ataupun mungkin mengikuti kegiatan sekolah minggu atau apa ya. Kemudian yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Di antaranya ini tadi ya Dede ya, beribadah dengan kesadaran sendiri, melaksanakan ibadah tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan yang keempat, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Oke, kita langsung ke ayo berlatih ya Dede. Di halaman 182. Nomor 1, tulislah pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan sekolahmu ya. Pengamalan sila pertama Pancasila ya. Sila pertama tadi bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Di sini sudah saya tuliskan ya, Dedek. Pengamalan sila pertama Pancasila ya. Ya. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu. Ini bagi yang beragama Islam ya. Mungkin di sekolahnya biasanya ada kegiatan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, berdoa setelah melaksanakan kegiatan sekolah di sekolah ya. Jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Mungkin bisa juga berdoa setelah melaksanakan kegiatan atau sebelum melaksanakan kegiatan di sekolah. Itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Selanjutnya soal nomor 2, tulislah 3 contoh kesadaran melaksanakan ibadah sesuai yang kamu lakukan. Nah, ini kesadaran melaksanakan ibadah. Di sini saya contohkan misalnya untuk yang beragama Islam ya Adik-adik. Ya ini misalnya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah itu merupakan kesadaran beribadah ya. Kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga membaca Al-Quran. Mungkin untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan ya Adik-adik. Mungkin yang agamanya Kristen, Katolik, Hindu ataupun Buddha ya, bisa disesuaikan dengan agamanya dan kegiatannya masing-masing. Itu Adik-adik sekalian untuk yang nomor 2. Selanjutnya untuk yang nomor 3, ini ada contoh kasus ya. Pada sore hari Dedi sedang mengerjakan tugas sekolah. Tugas sekolah Dedi cukup banyak. Pekerjaan itu harus segera diselesaikan karena esok hari harus dikumpulkan. Ketika tiba waktunya ibadah, ayah mengajak Dedi untuk beribadah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Dedi? Nah, oke, di sini sudah saya tuliskan ya, apa yang harusnya dilakukan ya. Jadi, Dedi sebaiknya beribadah terlebih dahulu dengan ayahnya. Setelah itu baru mengerjakan tugas sekolah ya. Mungkin nanti kalau terlalu banyak atau mungkin terlalu susah, bisa minta bantuan kepada ayahnya ya. Jadi ini karena beribadah juga salah satu kewajiban ya Adik sekalian. Jadi sebaiknya beribadah terlebih dahulu
Setelah itu baru melanjutkan mengerjakan tugas sekolahnya. Oke, untuk pendamping pembelajaran 4 ya mungkin cukup sekian. Untuk pendamping pelajaran 5 nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Mungkin cukup sekian ya adik-adik untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.